Dulu kita jauh karena ada jurang dosa. Sekarang kita sudah dekat oleh karena darah. Jadi saya berdoa bukan supaya saya dekat, tapi karena saya sudah dekat. Saya melayani pekerjaan Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati saya, tapi karena saya sudah diberkati. Amin. Amin. Jadi kita gak kecewa, gak marah dengan kondisi ini. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada kekuatan saya, kekuatan Anda untuk menyampaikan kabar baik selain daripada roh hikmat dan wahyu. Haleluya, haleluya. Semakin hari semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Kasih Allah selalu baru bagi kita. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Kita hari ini bisa berdiri tegak di atas kebenaran oleh karena kasih karunia Allah. Kita ditegakkan dalam kehidupan karena anugerah kebenaran. Terima kasih Bapa untuk kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang ada saat ini bersama-sama bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah-Mu, serta kami mau mendengarkan kabar baik, yaitu tentang Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang sanggup dan mau selalu mengasihi kami. Amen. Terima kasih Bapa, diberkatilah kami dengan pengurapan daripada Roh Kudus dan firman yang diurapi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya agak serak suaranya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa semuanya ini bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Haleluya. Saya tadi dengar banyak pujian, doa, tapi kita mau sharing dulu ya, supaya kita makin mengalami terobosan-terobosan. Yes. Karena apa? Karena satu-satunya lembaga di dunia ini yang didirikan Tuhan adalah gereja. Dan gerejalah pembawa perubahan bagi dunia ini. Ya. Dan COVID ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat menguntungkan bagi gereja. Amin. Kenapa? Ya. Karena ketika kita beribadah dalam ruang yang terbatas, kita sedang mengandalkan denominasi kita. Yes. Tapi dengan cara yang sangat luar biasa, Tuhan sudah di depan. Dengan teknologi, banyak orang bisa melihat kabar baik yang lebih memberkati. Ya. Sehingga orang semakin maju dan banyak kesempatan orang di luar kita yang mendengar kabar baik. Amin. Jadi kita nggak usah berpikir bahwa ini sedang menghancurkan gereja. Memang si iblis itu tujuannya meruntuhkan gereja, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, saudara-saudara, kenapa kita mesti berdoa? Pertanyaan ini. Apakah Tuhan kita tidak tahu? Dia Maha tahu. Apakah dia Tuhan tidak hadir? Dia Maha hadir. Apakah dia Tuhan tidak peduli? Dia peduli. Kenapa kita mesti berdoa? Ya kan? Jadi jangan kita kerjakan kegiatan tanpa pengertian. Ya. Supaya apa? Supaya kita semakin bersemangat. Kalau kita menerima pengertian yang baru dan kebenaran yang sesungguhnya, kita semakin berapi-api. Kalau kita mengerjakannya dengan rutinitas, kita akan bosan. Ya. Makanya lihat, Yesus itu adalah pria yang energik. Nggak pernah dia lemah. Karena apa? Karena dia selalu satu dengan Bapaknya. Kita buka dulu Alkitab kita, Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Iya. yaitu Bapa yang mulia itu, Iya. supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang dan mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Oke.
Ya, dikatakan di sini surat ini khusus disampaikan pada jemaat Efesus. Jemaat Efesus ini adalah yang kerajinannya beribadah tapi tanpa pengertian, sehingga mereka melakukannya dengan pola agamawi. Makanya saudara-saudara, supaya kita jangan boring, kita jangan bosan, kita jangan menuntut Tuhan. Tuhan juga tidak menuntut kita. Tuhan kita hanya satu, dibilang, percaya kepadaku dan engkau akan melihat. Amin. Ya, saudara-saudara, dikatakan dan meminta. Apa yang kita minta? Kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh, huruf besar, roh hikmat dan wahyu. Jadi kita nggak perlu berdoa sama Pak Jokowi supaya dia dapat roh hikmat, karena dia tidak punya Roh Kudus. Hanya kepada orang percaya ini. Makanya hikmat Tuhan sama hikmat dunia beda. Hikmat dunia berasal dari pengetahuan dunia, dari pelajaran. Tapi hikmat Tuhan berasal dari Dia. Minta roh hikmat dan wahyu. Untuk apa? Untuk mengenal Dia dengan benar. Nah, ini yang perlu, mengenal Kristus dengan benar. Jadi Kristus itu kita lihat, kita mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang tidak menuntut, Bapa yang tidak marah, Bapa yang tidak menyalahkan, Bapa yang tidak peduli, tapi Dia Bapa yang mau dan sanggup. Ketika ada orang kusta itu, apa dikatakannya? Ketika dia bilang, jika Tuhan mau jadikan aku tahir, apa kata Yesus? Aku mau, jadilah engkau tahir. Dia pegang tangan itu. Kenapa? Karena orang ini berpikir Tuhan Yesus itu sanggup tapi tidak mau. Jadi pengenalan akan Kristus itu yang membuat terjadi restorasi di negara ini. Ya, bukan jumlah jemaat. Banyak jemaat orang Kristen di Medan ini, tapi tidak ada transformasi di kota Medan ini, karena semua kita sibuk memikirkan gedung gereja kita, kegiatan kita, tanpa pola pikir yang benar tentang Kristus. Ya, nanti kita bikin tanya jawab ya. Oke. Dan supaya tujuannya apa? Ia menjadikan mata hatimu terang, supaya mata hati kita terang, bukan lagi diri kita, tapi orang lain. Ya, dikatakan agar kamu mengerti pengharapan apakah yang ada terkandung dalam panggilannya. Jadi ketika kita dipanggil jadi pendeta, kandungan apa, pengharapan apa yang ada dalam pendeta? Bukan pekerjaan ini. Ini adalah satu panggilan yang dihormati Tuhan. Amen. Jadi kita tidak mengemis-ngemis lagi, Tuhan berkati kami. Karena kita tahu bahwa Allah itu, Bapa kita itu sengaja mati di kayu salib untuk memberkati kita. Ya. Dia bukan ke kayu salib supaya dia mengasihi kita. Karena dia mengasihi kita, maka dia pergi ke kayu salib. Amen. Jadi jangan kita balik. Ya. Oke. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya. Jadi ketika kita berdiri ditegakkan di atas kebenaran, Anda mesti tahu siapa Anda dan siapa Tuhan. Ya. Jadi kita jangan lagi berpikir bahwa kita ini adalah pengemis, doa menangis-nangis. Ya, karena Bapa kita itu sangat suka melihat kita berdoa dengan iman. Mengenal Dia. Contoh, banyak anak-anak gak kenal bapaknya, banyak bapaknya gak kenal istrinya. Karena apa? Hubungannya legalistik. Tapi hubungan kita dengan Bapa bukan legalistik. Hubungan kita dengan Bapa adalah karena Dia yang telah memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Makanya saudara-saudara, maka dibilangnya gini, mintalah tuayan kepada yang punya tuayan. Siapa yang punya tuayan? Yesus. Dan mintalah pekerjaan untuk mengerjakan tuayan. Jangan kita minta diisi kursi ini. Emang Tuhan apa? Asar? Enggak. Bapak, kau yang punya tuayan, kau yang ingin tuayan untuk dilayani, karuniakan kepada kami tuayan. Ya sama kayak tadi anak muda. Saya udah capek gitu deh. Kan capek kalau lelah. Karena apa? Karena tidak ada kekuatan kita untuk membuat orang datang ke Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat orang itu percaya. Amin. Ya. Jadi kita berdoa itu mesti mengerti. Ya. Jangan kita berdoa tanpa pengertian.
Ketika kita berdoa, apa yang kita minta? Roh hikmat. Supaya ketika kita berdoa itu kan begini. Berdoa bukan supaya, tapi karena. Kenapa saya berdoa? Karena saya dekat dengan Dia, bukan supaya saya dekat. Kita lihat ayatnya, Efesus 2:13. Kenapa surahnya sering kepada orang Efesus? Karena orang Efesus itu mengasihi dengan memberi makan, dengan diakoni yang betul. Tapi kalau tanpa pengertian, kita akan kecewa. Efesus 2:13, apa dikatakan? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ya, dulu kita jauh karena ada jurang dosa. Sekarang kita sudah dekat oleh karena darah. Jadi saya berdoa bukan supaya saya dekat, tapi karena saya sudah dekat. Saya melayani pekerjaan Tuhan bukan supaya Tuhan memberkati saya, tapi karena saya sudah diberkati. Amin. Amin. Jadi kita nggak kecewa, nggak marah dengan kondisi ini. Kenapa? Karena kita tahu tidak ada kekuatan saya, kekuatan Anda untuk menyampaikan kabar baik selain daripada roh hikmat dan wahyu. Lihat, ketika semua nanti akan terjadi transformasi, metanoia bagi jemaat, mereka akan hidupnya semakin diperbarui. Kita doakan pun kedai tua sampai mati nggak akan berubah, karena bukan itu yang membuat dia berubah pikirannya. Caranya bagaimana? Mulai sekarang, bagaimana cara kita menghadapi COVID ini? Ya kan? COVID ini jangan dibesar-besarkan. Kalau kita lihat corona ini kan artinya ada mahkotanya. Ya. Mahkota, berarti ada pemerintahannya. Makanya melawan corona ini tidak bisa dengan tengking-tengking, melawan corona ini dengan pewahyuan. Ya. Nanti kita lihat bagaimana peperangan rohani sebenarnya. Ya. Supaya kita jangan capek, jangan lelah. Supaya saya mau berdoa untuk kita semua panjang umur dan dikenyangkan. Amin. Bukan sakit-sakitan, bukan kecewa, bukan letih, ya kan? Kenapa kita letih? Karena kita melihat diri kita, bukan melihat Kristus. Kita lihat bagaimana Yesus energik. Kita buka Markus 5 ayat 21 sampai 41. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang-orang banyak berbondong-bondong datang dan mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Lihat, kemana Yesus berbondong-bondong orang? Sekarang kemana pendeta berlarian orang? Karena apa? Karena yang kita sampaikan penghukuman. Kau udah lama gak ke gereja, nanti kau masuk neraka. Lihat, kenapa Yesus bersahabat dengan orang berdosa? Karena Dia mengasihi mereka, menerima mereka. Jadi jangan keluar dari mulut kita penghakiman, tapi yang keluar adalah pengampunan. Ya kan? Makanya ketika ada orang berzina itu, di mana ya laki-lakinya nggak ada. Apa dikatakan Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dia menulis di tanah. Maksudnya apa? Itu di batu sebenarnya. Dia mengatakan, aku yang nulis hukum Taurat ini. Aku sendiri yang berhak menghukum perempuan ini. Tapi siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Hukumlah dia, lemparilah dia. Apa yang terjadi? Tidak ada yang melempari. Bahkan keluar yang pertama yang lebih tua. Kenapa? Yang tua itu provokatornya. Udah? Apa kata Yesus? Di mana mereka semua? Sudah pergi tua. Jadi aku pun tidak menghukum. Bukan kau bertobat dulu, enggak. Aku pun tidak menghukum. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang membuat perempuan itu menjadi merdeka? Karena pengampunan. Bukan dibilang pulanglah, kau jangan buat dosa lagi, tidak. Yang pertama di depan, aku pun tidak menghukummu. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita pindahkan gereja kita ke kedai tua, kita ajak dia main gitar tapi lagu rohani, pasti dia kaget. Kenapa? Orang-orang yang di warung itu karena nggak menemukan yang baik dalam hidupnya. Siapa yang menerima dia? Ya komunitas yang sama. Karena di gereja Pertanian Johor,
Nalilin ko na martangyang. Ay so ibo tahu apa martangyang. Kenapa asal ada pertangyangan di keluarga? Yang punya rumah gak mau. Kenapa? Dia ditutup martangyang. Betul gak? Madapoti menunau katanya. Jadi kita jangan seperti orang Farisi yang bolak-balik, yang keluar dari mulut kita penghakiman, penghukuman. Yang keluar dari mulut kita adalah berkat, kasih karunia Tuhan. Ya, kemudian dikatakan, ya, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di mana supaya ia selamat dan tetap hidup. Coba saudara-saudara, Yairus ini seorang pemimpin rumah ibadat, tapi dia nggak punya kuasa ketika anaknya sakit. Dia ketakutan karena anaknya akan mati. Ya, pasti semua kita orang tua kalau anak kita sakit pasti takut. Tapi bagaimana caranya ketika orang itu ada angin sakal? Apa kata Yesus? Tenanglah, ini aku, jangan takut. Jadi caranya menghadapi situasi pertama tenang. Sadari Yesus ada bersama denganmu. Dan jangan takut. Bukan jangan takut duluan. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut dengan tenang dan menyadari Yesus bersama denganmu. Amin. Kemudian lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan dekatnya. Adalah seorang perempuan yang sudah belasan tahun menderita pendarahan. Ya, belasan tahun menderita pendarahan. Oke? Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Itulah malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Penyakit membuat orang habis. Makanya ketika Yesaya 53, apa yang dikatakan Tuhan? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi Tuhan mau penyakit kita dulu yang dibereskan. Karena akibat dosa yang paling ternyata adalah penyakit-penyakit. Amin. 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 Jadi maksudnya itu kenapa duluan penyakit? Karena penyakit yang membuat miskin, penyakit yang membuat semua lain menderita. Kalau ada seorang yang sakit di rumah, semua akan menderita. Ya. Oke? Dia sudah mendengar berita-berita tentang apa yang dia dengar, berita-berita bukan sekali, berulang tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, dia mendekati Yesus dan dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara-saudara, dari mana timbul imannya? Dari mendengar. Dari mana timbul iman kita? Dari mendengar akan firman Kristus, bukan firman Tuhan. Baca Roma 10:17. Jangan kita balik-balik. Firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Kristus adalah bicara tentang kebangkitan. Kita mendengar semua Kejadian, itu bicara tentang Yesus yang dibangkitkan. Jadi kalau kita lihat penciptaan, di situ ada Yesus. Makanya ketika di Emmaus dikatakan, apakah kamu tidak mengerti melihat aku di kitab Taurat dan kitab para nabi? Jadi kita baca Alkitab ini konteksnya adalah Yesus, bukan Kejadian itu. Di mana ada tertulis, contohnya tentang di Bilangan, di Keluaran, di Kejadian sampai Wahyu, semuanya tentang Dia. Amin. Jadi imannya timbul, maka muncul keberanian, asal kujamah saja jubahnya aku akan sembuh. Kemana dia pergi? Datang dari belakang. Kenapa dia datang dari belakang? Kenapa nggak dari depan? Bapak? Hah? Kenapa perempuan itu datang dari belakang menjamah jubah Yesus? Hah? Supaya Yesus tidak tahu. Ya, kenapa? Ya, kalau kita masak kita berapa? Para Marlin doakan apa? Pasti dari depannya kita. Kenapa? Merasa berdosa. Karena bukan. Karena dia tahu bahwa menurut hukum Taurat, bahwa dia adalah perempuan pendarah. Menurut hukum Taurat, dia najis. Makanya dia datang dengan ketakutan.
Karena menurut hukum Taurat tidak boleh beribadah orang yang pendarahan, ada lelehan. Ya, semua kita berdosa. Tapi kenajisan itu yang membuat dia takut. Ya, terus dikatakan seketika juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu berpaling tengah-tengah orang banyak bertanya, siapa yang menjamah aku? Ada keluar tenaga. Kenapa Yesus mesti bertanya siapa yang menjamah? Oke, lalu datanglah perempuan itu, ya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tetapi dia tersungkur depan Yesus dan memberitahukan segala sesuatu padanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, bukan hai perempuan, hai anakku, begitu lembutnya. Apa dikatakannya? Imanmu telah. Kenapa Yesus mesti berbalik? Supaya perempuan ini jangan mencuri berkat. Yesus mau tahu bahwa dia dikasihi, berkatnya pantas untuk dia karena imannya. Ya. Amin. Oke. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Apa yang dikatakan? Percaya. Jadi ketika kita berdoa sini, hanya satu yang kita ingat, kita percaya akan terjadi terobosan dalam hidup kita. Pendeta juga perlu mengalami terobosan. Amin. Amin. Kita mau ke depan. Pendeta-pendeta ini lagi tidak pendeta proposal, tapi pendeta yang memberkati. Gereja adalah gereja yang visioner. Amin. Ya. Gereja yang berkelimpahan. Ya. Kita jangan salahkan pemerintah. Memang dunia ini membenci kita, udah tahu kita itu. Makanya mintalah roh hikmat dan wahyu untuk menghadapi dunia ini. Oke? Lalu Yesus tidak mengindahkan seorang, memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, ada 3 orang. Kenapa ketika ada di atas gunung itu hanya 3 orang yang diajak? Petrus, lihat ya, Yakobus, Yohanes. Jangan dibalik ya. Pertama Petrus, baru Yakobus, baru ketiga Yohanes. Kenapa itu? Setiap penulisan Alkitab itu ada artinya. Tapi bukan di sini tempatnya, nantilah sisi lainnya. Nanti gak diundang lagi saya kalau berani sekarang. Ya kan? Pak Marlin nanti bilang, susah bapak ini katanya. Sesudah ia masuk berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakannya, maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit dan berdiri berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Ya, saudara-saudara, perempuan anak ini umur berapa? 12. Tuhan tidak mau ada kematian generasi. Ini kan sudah masa pancaroba. Jadi percayalah Anda, anak-anak kita tidak ada yang mati muda. Ketika ada anak-anak yang hilang, kita percaya apa ditulis Alkitab. Amsal 11 ayat 21, baca. Jangan saya yang baca, Pak. Harusnya Pak taruh layar sini, Pak, biar agak cepat kita. Pemainnya nggak ada ya. Amsal 11 ayat 21. Jadi kita ketika ada seorang anak yang bandel, penjahat, preman, ya, Tuhan sangat mengasihinya. Oke? Amsal 11 ayat 21. Siapa bisa baca? Sungguh orang jahat tidak akan luput. Apa katanya? Orang jahat. Orang jahat tidak akan luput dari hukuman. ya,
tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Keturunan orang benar, walaupun misalnya anak-anak orang percaya sedang jadi berandalan, ingatlah akan diselamatkan. Amin. Itu yang kita katakan. Hei anakku, memang gak ada kau tahu aku buat pendeta bikin malu. Oh enggak. Pegang ini. Anak orang benar akan diselamatkan. Amin. Amin. Ya. Saudara-saudara, lihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat mau memberkati kita. Amin. Makanya ketika kita kembali ke the Bible, ketika kita mengalami kekurangan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Bukan dari kekayaan. Kalau dari kekayaan, misalnya Bapak ini punya 10 juta dolar, dia kasih 500 dolar, itu dari kekayaan. Tapi menurut, artinya apa yang dia punya, itu punya kita. Amin. Jadi kita mengalami semangat yang baru, karena kita makin mengerti tentang dia. Kita tidak melihat Yesus itu adalah seorang musuh kita. Kita lihat bagaimana orang Israel di zaman ketika mereka ada di padang gurun. Kita buka Bilangan 23 ayat 20 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, Ya. dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkan. Siapa yang mendapat perintah? Bileam. Dari siapa? Balak. Balak ini raja Moab. Moab adalah keturunan siapa? Lot. Menurut Alkitab Perjanjian Lama, dia tidak bisa beribadah. Ya. Ya. Bangsa Moab takut dengan mendengar nama Israel, karena Allah mereka membelah laut. Maka dia panggil dukun yang bernama Bileam untuk mengutuk. Tapi apa dibilangnya tadi Pak Sibarani? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, Ya, memberkati. dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkan. Ya, jadi orang mengutukmu tidak bisa, karena tidak ada yang bisa mengutukmu. Karena ketika dia memberkatimu, tidak ada yang bisa menutupnya. Lanjut. Tidak ada ditengok kepencangan di antara keturunan Yakub, Kekencangan di keturunan Yakub. Terus, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. nah, kenapa ada Yakub, ada Israel? Yakub bicara adalah orang Israel yang belum percaya. Israel adalah kita yang sudah percaya. Tidak ada kepincangan kepada keturunan Yakub, dan tidak ada kesukaran. Jadi sebenarnya bagian kita adalah kelimpahan. Amin. Terus, Tuhan Allah mereka menyertai mereka, Tuhan Allah mereka menyertai mereka. dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Jadi saudara-saudara, raja ada di antara kita, maka kita bersorak-sorai. Kalau kita nangis kan nggak mungkin ada raja di situ. Berarti karena kita, kenapa saudara kita yang Kedar menangis? Kita melihat bagaimana Ismail dibuang. Dia kepahitan sama bapaknya. Sedangkan kita sudah dekat. Ya Abah, ya Bapak. Ya kan? Jadi kita nggak usah marah sama mereka, karena mereka belum menerima kasih karunia itu. Berdoa supaya mereka juga orang yang dipilih. Anda dan saya, pertama apa? Kalau Abraham dipanggil dulu baru dipilih. Kalau perjanjian baru kita dipilih dulu baru dipanggil. Dalam kandungan ibu kita sudah dipilih untuk dipanggil. Amin. 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 Terus Pak, Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir, Allah yang membawa mereka, bukan mereka yang keluar. Makanya Allah yang membawa kita melayani, bukan kita yang melayani. Sebab Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Terus, adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. ya. Terus, Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, Ya. Yakub pada orang Israel dulu. Terus,
ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Kepada kita tenungan apapun, santet apapun tidak mempan. Ya. Persoalannya kenapa ada orang Kristen kesurupan? Karena dia belum mengerti keselamatan itu sudah terjadi. Terus pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, iya, ajaiban yang diperbuat Allah. Yang perbuat Allah. Saudara-saudara, kita mesti mengerti apa yang kita miliki. Makanya saudara-saudara, kita kembali ke peperangan rohani. Bagaimana sebenarnya peperangan rohani? Ya, supaya kita jangan berputar-putar. Kita buka Efesus 6 ayat 11 sampai 18. Contohnya kalau kita pergi ke Pusbuit, apa yang mesti kita lakukan? Mulai 10, ya. Hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis tidak punya kuasa lagi. Bahkan dibilang di Kolose 2:15, dia sudah dipermalukan di hadapan orang banyak. Ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia tidak punya hak lagi untuk mendakwa kita, sebab semua dakwaan penghukuman sudah ditanggung oleh Yesus. Amin. Ya, terus kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, seluruh senjata, bukan sebagian. Ya, apa dikatakan? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ayat 3-nya. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kita bukan melawan orang, bukan melawan darah dan daging. Terus, tetapi melawan pemerintah, ya, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Ya. Iblis punya struktur pemerintahan. Makanya saudara-saudara, kalau pergi Anda ke tempat-tempat persembahan-persembahan itu, contohnya ada satu dukun mau menyembuhkan orang ini, ya, dia tanya dulu datuknya itu siapa. Kalau lebih tinggi datuk yang di sini, dia serahkan ini kepada datuk itu. Tapi kalau lebih rendah, dia minta aku yang ambil. Makanya setiap orang yang berobat ke dukun makin parah sakitnya, walaupun katanya sembuh, dipindahkan semuanya. Karena saya juga mantan dukun, saya tahu persis cara kerja iblis. Ya, makanya ada tingkatan-tingkatan mereka. Ada mulai dari penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara, sampai panglimanya. Jadi iblis tidak maha tahu. Dia lihat acara kita ini. Bagaimana caranya? Kita nggak usah bilang kau pergi iblis, nggak usah kita besar-besarkan iblis. Ketika kita sadar kita ada dilindungi oleh darah Yesus Kristus, iblis tidak punya hak wewenang untuk kita. Amin. Tidak ada maut dan kematian yang akan menimpa orang yang percaya dengan darah Yesus. Oke? Terus, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Kita mesti melawan perlawanan, bukan diam. Ya, bagaimana caranya? Pada hari yang jahat, ada satu hari yang jahat, bukan hari-hari yang jahat, hanya sebentar hari jahat. Terus, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bagaimana caranya? Berdirilah tegak. Berikat pinggangkan. Karena dulu orang pakai jubah, jadi perlu ikat pinggang untuk kita tahu bebas. Bagaimana kita bebas? Berikatkan pinggangan kebenaran. Apa kebenaran? Aku adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus Yesus. Di mana tertulis 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa supaya aku menjadi benar. Jadi sadarilah bahwa Anda adalah kebenaran Tuhan karena Anda orang benar. Kalau dari perbuatan kita nggak ada yang benar, nggak ada satu yang layak kita semua ini. Kain kotor kita semua ini. Tapi oleh karena darahnya kita dibenarkan. Nanti baca di 1 Korintus 1:30, ya. Kemudian dikatakan
dan berbaju zirahkan keadilan. Apa berbaju zirah kita? Keadilan. Keadilan siapa? Bukan keadilan kita. Allah yang adil. Bagaimana Allah yang adil? Allah benci dengan dosa. Allah mesti menghukum dosa. Tapi bagaimana dia menghukum dosa? Kalau dihukum sama kita, dia tidak adil. Bahwa dia tidak kasih. Makanya dia menghukum dosa ke anaknya. Itulah pegangan kita. Bahwa aku tidak dihukum, tapi Yesus dihukum karena aku. Jadi keadilan Allah yang kita katakan bukan keadilan kita. Kita nggak bisa adil. Sama anak kita pun kita nggak bisa adil kok. Terus, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut, ada sepatu kita. Apa sepatu kita? Kerelaan. Untuk apa? Menyampaikan Injil. Jadi kita menyampaikan Injil itu bukan keterpaksaan, tapi itu kerelaan. Amin. Jadi kita sebagai seorang pendeta tidak perlu cari panggung. Supaya kapan kita khotbah di sana. Yang kedua, kalau ada orang khotbah, jangan panas pantat kita. Parjolo dong kita sini. Tamat tahu sedia, enggak perlu. Ya kan? Hormati semua. Ketika mungkin dari kampung pun yang khotbah, hormati. Jangan perlu hamba Tuhan yang besar, enggak ada yang besar, semua kecil. Yes. Dia semakin besar, aku semakin kecil, kata Yohanes Pembaptis. Jadi jangan ada sebutan-sebutan, wah luar biasa Bapak itu. Nggak ada yang luar biasa kalau nggak karena Yesus. Jangan kita megah-megahkan manusia, stop. Jadi bapak-bapak, bapak tidak perlu cari panggung. Karena Tuhan sudah memilih untuk melayani Injil. Terus, oke? Dalam segala keadaan, apa dikatakan? Pergunakanlah perisai iman. Jadi dalam segala keadaan, apapun keadaan, iman dari depan. Dari mana muncul iman? Dari pendengaran akan firman Kristus. Dan dalam segala keadaan, ya, yang dapat, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, firman Allah. Apa ketopong? Helm. Apa yang perlu dijaga? Pikiran kita. Kenapa Yesus ketika di Taman Getsemani keringatnya seperti darah? Karena yang pertama ditebus Yesus adalah kepala kita, supaya pikiran kita menjadi pikiran tentang Kristus. Amen. Maka ketopong keselamatan apa? Bahwa keselamatan itu di pikiran kita, supaya pikiran kita jangan berpikir, Tuhan udah capek aku melayani, kok kayak gini nasibku. Tidak. Tuhan itu tahu bagaimana jerih lelah. Dan kita tidak bertransaksi dengan Tuhan. Ya, jangan bertransaksi. Gak pantas kita bertransaksi. Karena dia sesungguhnya sumber kita. Kemudian apa? Pergunakanlah pedang roh firman. Apa yang kita pergunakan? Firman. Jangan diam. Persoalan orang Kristen diam. Atau datang ke belakang, Tuhan, bagaimana anakku ini Tuhan? Pergunakanlah dalam segala keadaan iman. Amin. Karena iblis mau kita jatuh, tapi dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Amin. Kita buka bagaimana kita menghadapi sehari-hari kita. 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 8. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, ya, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Ya. Sebab Allah menentang orang yang congkak, ya, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Jadi kita perlu semakin hari semakin kemana berkat datang? Ke tempat yang rendah. Contoh, air itu tidak pernah cari tempat yang tinggi. Air cari tempat yang rendah. Kesanalah kelimpahan kasih karunia. Amin. Jangan kita bilang, aku rendahkan hatiku Tuhan. Tidak. Tidak ada yang bisa merendahkan kita. Cara kita merendahkan hati aja gampang. Mendengar. Mendengar. Ketika Anda mau mendengar, diajar, itu Anda sudah rendah. Jangan lihat siapa pembicaranya. Aku tahu itu siapa itu.
Itu yang dialami Yesus. Orang Farisi menentang dia karena dia melihat anak tukang kayu latar belakangnya. Padahal dia tidak tahu memang Tuhan memilih orang yang tidak layak, termasuk yang namanya Yusuf dan Maria. Bukan dipilihnya ratu, bukan dipilihnya dari raja, tidak. Bahkan Yesus itu ada perempuan 4 nenek moyangnya yang tidak layak. Pertama Tamar, yang kedua Rahab, yang ketiga siapa? Ruth, yang keempat istrinya Uria. Kenapa nggak dibilang Betseba? Karena itu hasil perselingkuhan. Alkitab full disclosure, artinya menunjukkan bahwa Yesus mau menggenapi untuk orang berdosa. Gak ada yang ditutupi. Alkitab tidak ada yang ditutupi, semua disingkapkan. Karena memang jalan keselamatan itu mesti disingkapkan semua, supaya orang mengerti bahwa Yesus sangat peduli sama orang berdosa. Ya, terus ayat 6-nya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, ya, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, terus serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. ya, serahkanlah. Bagaimana caranya kita supaya tetap kuat? Serahkan kekhawatirannya. Apa yang Anda khawatirkan? Kenapa kita serahkan? Karena Dia memelihara kita. Jangan kita serahkan kepada pendeta kita, karena bukan Dia pemelihara kita. Lanjut. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sadarlah. dan berjaga-jaga. Kenapa dibilang sadarlah, berjaga-jaga? Kenapa dibilang seperti singa? Karena tidak ada yang lebih kuat daripada singa. Itu perlu kita ngerti ya. Kalau seperti singa bukan singa, bos. Seperti meniru. Kenapa nggak dibilang singa? Kenapa dia mengaum-ngaum? Dia sedang mengancam. Kenapa ditirunya? Singa Yehuda. Sepertinya Tuhan marah sama. Nanti kita baca di Amsal 19 ayat 12. Iblis menyaru seperti singa. Artinya membuat kita takut. Tengok kau dosamu, tengok kau kesalahan, kau tidak melayani lagi, tengok kau gini-gini. Itu yang dibuat iblis. Apa? Kekhawatiran akan kemampuan kita. Tengok kau anak-anakmu udah kayak mana. Makanya ketika kita berdoa, apa yang kita serahkan? Aku khawatir dengan anakku dengan zaman ini. Aku serahkan dia kepadamu, sebab Engkau yang memelihara dia. Lanjut. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Lawanlah dia. Kita mesti melawan dengan apa? Iman yang teguh. Lawan dengan pedang firman. Karena kawan-kawanmu menanggung penderitaan yang sama. Banyak orang stres karena ketakutan. Bukan pergi ke psikolog. Anda punya kuasa, Anda punya Yesus, Anda punya Roh Tuhan, Anda punya darah Yesus. Kita buka ayat terakhir. Bagaimana caranya supaya aplikasi ini terjadi sama kita? Markus 4 ayat 20 dan 24. Markus 4 ayat 20 dan 24. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ya, tunggu. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Tanah baik itu apa? Kan firman itu kan penabur. Saya sekarang penabur. Yang saya taburkan apa? Benih. Bagaimana kita mengalami? Bagaimana? Mendengar dan menyambut. Apresiasi kita terhadap firman itu yang membuat kita berbuah. Kenapa dia bilang 30, 60, bahkan 100? Apakah Tuhan memilih-milih? Tidak. Karena Pak Marlin gembala tempat ini dikasih 100, enggak. Bukan gitu. Ada sana melayani bulan, tidak. Itu tergantung kita. Makanya bagaimana caranya Anda mendapat 100? Ayat 24-nya. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya, apa yang kau ukurkan dengan firman itu? Kalau kau menyambut dengan ukuran yang besar, maka besarlah buahmu. Amin. Amin. Jadi jangan lihat ada orang yang 20-an tahun melayani
mengerti. Tapi ada orang yang baru lebih melesat karena dia apa? Mendengar dan menyambut. Apresiasi kita ketika ada firman, pujian, penyembahan, kita menyambut. Karena itu adalah kehidupan. Amin. Jadi melawan tipu daya si iblis pakai senjata perlengkapan Allah. Jangan Anda bicara-bicara sama iblis, kau dari mana? Kenapa Yesus mengatakan itu? Karena itu belum ada salib. Kalau disalib, kita lihat Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Ya. Lukas 10 ayat 17 sampai 19. Kembalinya ke 70 murid. Ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami. Setan takluk kepada kami. Terus? Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan tekotan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, tidak membahayakan kamu. Terus? Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Ya. Apa yang membuat kita suka? Bukan mukjizat itu. Nama kita sudah ada di surga. Bukan pelayanan besar membuat kita bersukacita. Nama kita sudah terdaftar. Gak ada yang bisa menghilangkan itu. Amin. Jadi apresiasi kita terhadap firman, terhadap perjanjian, itu yang membuat kita mengalami 30, 60, bahkan 100. Amin. Jadi saya mau mengatakan ada satu ayat untuk pendeta yang kita mesti mengerti. Yohanes 12 ayat 26. Supaya kita tahu siapa status kita. 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, Iya. yang harus mengikut aku, Iya. dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Terus Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. dihormati Bapa kita. Ya. Bukan manusia yang menghormati kita. Ya. Apapun yang kau sampaikan tentang Injil, Bapa menghormati. Karena kau sudah menyatakan kabar baik tentang anaknya. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara-saudara jangan pernah bangga kalau ada orang kedar mau bersaksi. Harusnya dia berterima kasih sama kita. Karena apa? Karena dia yang beruntung diselamatkan, bukan kita. Kita kan seringkali panggil, yang begini-begini ngapain? Dia yang beruntung, kita boleh dengar dia. Jadi tugas pendeta hanya satu. Apa itu? Memberi makan domba-domba. Amin. Amin. Jadi bapak-bapak lah yang memberikan makan domba-domba. Jangan tante-tante atau om-om. Kan banyak gereja di zaman dulu, pendeta jalanan keliling dia kemana-mana, dombanya nggak dirawatnya. Diundang dari sana, diundang ketika stop COVID, gara-gara COVID, lepas penghasilan. Kita bukan pemain bayaran. Jadi jangan bangga misalnya diundang. Saya diundang Pak Marlin, tetap dia gembalanya kasih makan. Saya hanya omnya. Omnya itu hanya ngasih uang jajan. Kalau datang tulangnya, orang tulang kan nggak tinggal tulangnya di situ. Betul nggak? Undangan kan tetap di situ. Tamu pulang, Pak Marlin tetap di sini. Kan banyak orang Batak gitu. Undang itu biasa dong. Karena uang 5.000 dikasih. 100. Bilang apa sama tulang? Bilang apa? Cium tangan, cium tangan. Karena aku orang Batak, nggak mungkin bilang orang lain. Biasa untuk, dan kubah biasa udah dana macam. Tapi dari tengoknya uang biru sama merah, bilang apa sama tulang? Tangan kanan, tangan manis. Jadi jangan sempat om-om yang berkuasa di gereja saudara. Andalah yang diurapi Bapa untuk melayani anak-anak. Ya.
jangan supaya rame gereja, kita undanglah pendeta yang diurapi. Hei, pengurapan itu di gerejamu untuk bukan itu dia. Saya juga tidak mau kalau saya khotbah, saya bilang datanglah ke gedung gereja saya. Tidak, stop. Kenapa banyak pendeta kepahitan diundangnya tamu, terakhir tamunya menggarap? Jangan mau. Kita bukan garap menggarap. Masih banyak tuayan yang belum dikerjakan. Ayah Ciro, aku tuh mana Bapak? Puasa. Diundangi mana 2 hari? Gak belau di mana sudah? Tanya Pak Maril, gak ada saya garap dia punya. Karena saya tahu ladang dia sudah ada. Gak apa-apa, garap aja. Gak mau. Salah ya. Gak mau. Kenapa? Bukan saya yang mengambil itu, Tuhan yang memilih. Jadi kalau ada pun jemaat keluar darimu, jangan marah. Karena memang dia nggak ngerti bahwa bertunas di bait Allah. Jadi kalau ada orang kepahitan sama pendeta, itulah kebodohan besar. Jadi kalau ada misalnya orang keluar dari gereja ini, Pak, aku udah keluar Pak Mari, jadi terus kenapa? Begini, stop. Besok pun kau jelekkan juga. Tanda-tanda orang suka menjelekkan, sama semua orang memberitakan seperti dia lebih baik dari orang lain. Jadi kalau ada orang bilang, Pak, Bapak itu nggak bagus, kau yang tahu itu. Tapi yang ku tahu bahwa dia benar di hadapan Bapak. Kita kan cari sensasi. Si Barani itu, tahu istrinya aja orang Jawa, dia mau rumah sahuri. Jadi jangan kita buat orang fobia dalam kita. Aku kadang-kadang dengar pendeta-pendeta ngomong, udah banyak kali Pak dia ambilnya domba. Hah? Kayak mana cara ngambil? Mula-mula datang ke tempatku 2-3 kali, habis itu udah gak dekat sama jemaatku. Di sana lebih enak sound systemnya. Kita belajar sama anjing. Kenapa? Anjing walaupun anjing tukang beca, sebelahnya anjing wali kota, dia nggak pernah minta jadi anjing wali kota. Setia dia. Jadi kalau anak di gereja, dia setia. Dia bukan karena melihat sound system, dia melihat gaya, karena dia tahu aku ditanam di gereja ini dan aku bertumbuh di gereja ini karena ada bapakku di gereja ini. Pak, udah lama kawan saya bapak ini dari next kereta 70 asal dia ekor mati. Kalau dulu beliau datang ke tempat kita jauh-jauh buatnya keretanya, sekarang udah naik mobil. Jadi saya mau kita pendeta ini juga perlu cukup kaya, punya mobil lah. Kita doakan orang makmur kita pelus, bisa damai. Kami berdoa Tuhan supaya Medan begini, jadi kita dapat. Ketika Anda berkhotbah, pertama itu untuk Anda, baru untuk jemaat. Jangan orang lain duluan. Kami membela kota ini Bapak. Sudah bisa bela apa? Sakit hati kan? Aku adalah orang yang telah dipilih untuk mensejahterakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kami bersyukur untuk anak-anakmu dan gerejamu yang telah berkumpul. Aku berdoa untuk kami semua Bapak. Diberkatilah kami semua oleh karena Kristus Yesus yang mengasihi kami. Aku berdoa Bapak untuk Bapak Pendeta Marlin. Diberkatilah dia, keluar masuknya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga dia dari segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawanya, keluar masuknya dan seisi rumahnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kami yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, kami berhak menerima kehidupan dan perlindungan dan berkat ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.